warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamna bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wa ala alihi wa ashabihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Jamaah sholat Idul Adha Masjid Madani yang insya Allah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan pagi ini, pertama saya pribadi menyampaikan tiada kalimat yang patut, tiada kalimat yang lebih layak kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain kata syukur, selain kata hamdalah, selain kata terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang telah memberi banyak nikmat, segala kenikmatan yang ada pada diri kita, baik nikmat yang dirasa enak, yang dirasa indah dalam diri kita, maupun nikmat yang dirasa tidak enak, yang dirasa pahit dalam diri kita. Sesungguhnya sepahit apapun yang ada, yang dihadapi oleh kita, sesungguhnya di baliknya ada nikmat-nikmat yang luar biasa. Sebagaimana ketika kita meminum jamu, pahit memang, getir memang di mulut ini, tapi di badan itu membawa kesehatan, membuat badan menjadi bugar dan memberi lebih banyak manfaat. Itulah nikmat Allah. Yang kedua, tiada untean kalimat yang lebih syahdu kita senandungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain sholawat serta salam kepada baginda junjungan kita tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah panutan kita, teladan kita sepanjang zaman. Segala lini beliaulah yang kita harapkan syafaatnya di hari kelak. Beliaulah yang mencintai umatnya sedalam-dalamnya. Beliaulah yang ketika menjelang wafatnya yang beliau ucapkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Jamaah sekalian, yang ketiga, saya pribadi mengajak diri saya pribadi dan mengajak jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan yang salah satu maknanya tersebut dalam surat Ali Imran ayat 133. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Takwa yang dalam konteks sosial bermakna orang-orang yang menginfakkan baik dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit, kondisi sulit, dan mereka orang-orang yang menahan amarahnya, dan mereka orang-orang yang memaafkan sesama manusia. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang baik.
jamaah sholat Idul Adha yang dirindu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini kita ketahui bersama ini hari raya Idul Adha yang dimana identik dengan hari raya kurban. Hari raya kurban kita merujuk kepada kisah terkenal yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim adalah nabi yang menjadi imamnya para nabi, nabi yang banyak teladan yang patut kita tiru, banyak segi pandang yang bisa kita teladani dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin sekalian, tidak diragukan lagi Nabi Ibrahim terkenal orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat hanif, anti kesyirikan, ketawakalannya luar biasa. Itu yang kita sebut sebagai hablum minallah, hubungan dengan Allah, atau dalam bahasa modernnya itu disebut sebagai kesolehan individu. Di samping itu, Nabi Ibrahim juga terkenal dengan ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia, hablum minanas, atau lebih dikenal dengan kesolehan sosial. Perlu kita miliki. Kita tidak cukup mempunyai hubungan baik beribadah hanya kepada Allah, hanya kesolehan individu, tetapi kita juga harus memiliki kesolehan yang bersifat sosial. Jamaah sekalian, apa saja yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim ini? Yang pertama, Nabi Ibrahim berhubungan dengan keluarga, dengan istri-istrinya dan anak-anaknya. Jamaah sekalian, istri Nabi Ibrahim yang terkenal mungkin kita lebih mengenal ada dua, Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah ini yang menurunkan ya banyak nabi-nabi dari kaum Bani Israel. Kemudian yang kedua, Siti Hajar ini yang hidup di negeri Arab yang kemudian turun-temurun dan menurunkan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain ada istri ketiga Nabi Ibrahim yaitu Siti Konturoh. Ini yang menurunkan bangsa-bangsa Asia termasuk negeri kita Nusantara Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana Nabi Ibrahim menjalin hubungan dengan istri-istrinya? Satu kisah yang terkenal yaitu Siti Hajar. Siti Hajar diidentikan oleh oknum-oknum sebelah bahwa beliau adalah budak dari Afrika. Kalau kita melihat Afrika, terbayang bahwa Afrika itu orang hitam. Jadi Siti Hajar digambarkan sebagai budak hitam. Ini sebagai olok-olok bahwa Nabi Muhammad itu keturunan budak hitam. Hadirin sekalian, dalam riwayat lain, padahal Siti Hajar itu putri raja. Dalam konteks perang zaman dulu, ketika sebuah wilayah dikalahkan oleh wilayah yang lain, maka wilayah itu penduduknya ditawan oleh kerajaan yang menang, termasuk Siti Hajar. Siti Hajar putri raja ini ditawan oleh kerajaan yang menang ini. Singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim dan Siti Sarah berkunjung ke negeri Mesir, maka terjadi suatu peristiwa dan pada akhirnya Nabi Ibrahim dihadiahi putri raja ini yang ditawan yang bernama Siti Hajar. Singkatnya, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah dan Siti Hajar kembali ke Palestina dan beberapa saat kemudian atas usulan Siti Sarah sendiri demi karena sebelumnya tidak mempunyai keturunan, maka demi untuk meneruskan dakwahnya Nabi Ibrahim, maka atas usulan Siti Sarah, wahai Ibrahim, Nabiullah, menikahlah dengan Siti Hajar. Siti Hajar menjadi pelayannya yang selama ini. Tapi Siti Sarah tahu Siti Hajar adalah wanita yang soleh, wanita yang taat kepada suaminya. Atas berkat didikan Nabiullah Ibrahim AS, Nabi Ibrahim pun menikahinya. Nabi Ibrahim tidak gengsi, yang dinikah adalah mantan pelayannya, tidak gengsi. Nabi Ibrahim menikahinya dan tidak lama kemudian dianugerahi putra yang bernama Ismail. Nah,
Jamaah sekalian, setelah punya anak inilah mulai muncul yang namanya cemburu dari Siti Sarah. Jadi jangan dikira rumah tangga Nabi adem ayem. Tidak, rumah tangga Nabi pun ada konflik, yaitu bisa dari kecemburuan para istrinya, dari karakter kewanitaannya gitu. Begitupun nabi-nabi kita, nabi yang keturunan Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad SAW yang juga mempunyai istri-istri, beliau mampu berlaku adil, mampu mengendalikan jikalau ada konflik-konflik. Tahu, Nabi tahu bahwa karakter wanita, mungkin bahasa psikologi sekarang, wanita mempunyai karakter mood swing, kadang bad mood, kadang good mood. Sebagaimana kisah terkenal Sayyidina Umar, khalifah terkenal, sahabat Nabi yang terkenal keras, yang seorang jin pun ketika tahu Umar lewat takut. Tapi ketika Umar menghadapi istrinya yang saat itu mungkin kecapean, kelelahan, istrinya marah-marah, Umar hanya diam saja mendengarkan. Ketika ditanya sahabatnya, kenapa wahai Umar, ketika istri Anda berbicara seolah-olah marah, Anda diam saja? Umar bukan lagi takut. Apa yang dikatakan Umar? Istriku telah melahirkan anakku, istriku telah mencuci baju anak-anak, telah merawat anak-anak, telah memasak bagi kami. Maka ketika dia marah-marah, biarlah saya mendengarkan. Bahasa sekarang, bahasa psikologi sekarang, penelitian. Wanita mempunyai jatah mengeluarkan kata-kata 20.000 kata menurut penelitian psikologi, sedangkan pria separohnya. Oleh karena itu, ketika istri kita mungkin sedang mengeluarkan curhatannya, dengarkanlah. Sayyidina Umar seolah-olah tahu bahwa istri sedang mengeluarkan kalimat-kalimatnya, maka dengarkanlah. Setelah didengarkan puas, silakan Bapak tanya kepada istrinya nantinya. Sayyidina Umar seolah-olah tahu psikologi wanita. Jamaah sekalian, hikmah yang bisa kita ambil bahwa rumah tangga yang sakinah bukan berarti rumah tangga yang adem ayem tanpa gejolak. Rumah tangga yang sakinah adalah yang tetap tenang meskipun gelombang badai menggoyang bahtera kita. Rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang tetap dingin meskipun kita di bawah terik matahari yang membara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bagaimana Nabi Ibrahim juga memperlakukan kepada anaknya, kisah yang terkenal Nabiullah Ismail remaja, ketika ditawarkan mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih, jawabannya adalah if'al ma'tumar satajudini insyaallah minas sabirin. Lakukan saja ya ayahku, insyaallah aku menjadi orang-orang yang sabar. Kalimat ini tidak sekonyong-konyong keluar. Kalimat pasrahnya Nabi Ismail ini berkat didikan Siti Hajar. Dan Siti Hajar didikan dari Nabi Ibrahim. Jadi penting kehadiran ayah, doanya ayah, dan didikan dari sang ibu. Ibu selain mendidik akidahnya, mendidik agamanya, juga mendidik bagaimana mencitrakan ayahnya. Wahai anak Ismail, wahai anakku, ayahmu meskipun dakwah di luar sana, ayahmu adalah seorang dai yang luar biasa, seorang yang taat kepada Allah, seorang yang luar biasa ketika berhubungan dengan keluarganya dan berhubungan dengan masyarakatnya. Ayahnya dicitrakan sebagai ayah yang luar biasa, sehingga anaknya meskipun belum pernah ketemu, tertanam dalam dirinya bahwa ayahku adalah ayah yang hebat, ayah yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Idul Adha Masjid Madani, insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Teladan yang kedua, bagaimana Nabi Ibrahim berhubungan dengan masyarakatnya, berhubungan sosial dengan tetangganya. Nabi Ibrahim dikenal sebagai orang yang suka memberi, suka berkorban. Bahkan ada suatu riwayat, Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendirian kecuali mengajak orang lain. Itu Nabi Ibrahim, sering-seringnya begitu.
Bahkan ketika ada tamu yang tak dikenal, Nabi Ibrahim menjamunya dengan luar biasa, menyembelih kambing, menyembelih sapi, kemudian disuguhkan kepada tamunya. Ini perbuatan sosial yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan Nabi kita? Nabi kita Muhammad adalah keturunan dari Ismail yang juga keturunan Nabi Ibrahim. Juga amal sosialnya sangat luar biasa. Nabi kita Muhammad suka senyum, lebih banyak senyum. Sahabat meriwayatkan tidak ada orang yang lebih banyak senyumnya dibanding Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika berbicara dengan lawan bicaranya memperhatikan, tidak hanya sebatas mendengarkan, tapi menghadapkan wajahnya, bahkan menghadapkan badannya. Dihadapkan badannya, face to face, agar lawan bicara merasa diperhatikan. Kemudian Nabi Muhammad tidak pernah memotong pembicaraan orang lain, bahkan orang kafir pun Nabi dengarkan dulu apa curhatan orang kafir, kenapa tidak mau menerima Islam, didengarkan dulu. Setelah selesai baru Nabi menyampaikan. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Begitupun Nabi Muhammad bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah yang paling terbaik di antara kalian kepada keluarganya. Dan dalil-dalil kesolehan sosial juga Nabi ungkapkan dalam kalimat khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi pula mengajarkan kita disuruh berbaik kepada tetangga kita, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Nabi Muhammad bersabda, "Wa man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyukrim jarhu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Ada riwayat lain, muliakanlah tamumu. Hadirin sekalian, berhubungan dengan tetangga, memuliakan tetangga dikaitkan dengan iman. Awal kalimatnya, mangkana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, muliakanlah tetanggamu. Berarti ini bagian dari iman. Berhubungan sosial dengan baik adalah bagian dari iman. Jadi kita sebagai orang yang beriman sudah selayaknya, sudah sepatutnya, di samping kita meniru Nabi dari segi fisiknya, ya, sunnah Rasul, dari fisiknya oke. Mungkin pakai jubah kalau sholat, mungkin pakai kopiah, mungkin fisiknya kita meneladani Rasul, memelihara jenggot, oke. Tapi tak kalah pentingnya kita juga harus meneladani sunnah-sunnah Rasul yang bersifat sosial. Sungguh ironis jika kita hanya mementingkan ibadah kita di masjid. Di masjid kita rajin sholat, rajin baca Quran, tetapi ketemu tetangganya cuek, ketemu tetangganya memalingkan muka. Oleh karena itu hadirin, ulama itu kadang sudah beristihad, sudah memberi fasilitas ketika sholat, selesai sholat bersalam-salaman, agar kita mengenal siapa sebelah kanan kita mengenal siapa sebelah kiri kita. Itu fasilitas dari ulama, memberi fasilitas agar kita saling mengenal tetangga kita, apalagi tetangga yang sering sesama hadir di dalam masjid. Hadirin sekalian, perlu diketahui, banyak orang-orang yang kafir tertarik kepada Islam, tertarik kepada pribadi Rasulullah SAW, bukan karena tampilan fisiknya, bukan karena kegantengannya, tetapi mereka tertarik karena pribadi, sifat-sifat akhlak Nabi Muhammad SAW yang sangat agung. Bahkan Allah pun memujinya. Wa inna laka la ajran khair. Wa inna laka khuluqin azim. Engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Adha Masjid Madani yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga
Dengan peringatan sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bermanfaat bagi jamaah sekalian. Dengan adanya peringatan Hari Raya Kurban, menyembelih hewan kurban, semoga jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa sosial kita terbangkit, jiwa-jiwa sosial kita lebih peka bahwa di sekitar kita juga membutuhkan bantuan kita, bahwa sesungguhnya kita sebagai orang beriman, kita juga harus beramal, baik beramal yang bersifat kesolehan individu maupun juga amal-amal yang bersifat kesolehan sosial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayatil Qur'an wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ibadur Rahman, fa inni usikum wa naf'ani bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Idul Adha Masjid Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai closing statement, mari kita terpanggillah jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyuhalladzina amanu, jiwa-jiwa yang tenang pada diri kita. Mari kita bangkitkan rasa kepedulian kita, baik kepada tetangga terdekat kita maupun kepada tetangga terjauh kita, tetangga muslim kita, saudara-saudara kita yang muslim, baik di wilayah kita maupun di negeri jauh sana. Kalimatnya bukan lebih baik peduli pada diri kita sendiri daripada peduli sama orang lain. Kalimatnya peduli pada tetangga dekat dan tetangga jauh. Tidak ada kata-kata perbandingan. Pedulilah pada tetangga dekat dan tetangga jauh. Oleh karena itu, pedulilah kita kepada saudara-saudara muslim kita di negeri yang saat ini dijajah oleh penjajah. Kita tahu Palestina saat ini sampai sekarang dijajah oleh kaum Zionis Israel. Kalau kita tidak mampu untuk berperang di sana, minimal kita juga kalau mampu bersuara kepada para pimpinan kita agar mempunyai peran di level dunia. Kalau kita tidak mampu dengan lisan, minimal kita bergerak, memboikot produk-produk pimpinan mereka atau yang terafiliasi kepada mereka. Minimal sekali kita dengan doa. Hadirin sekalian, semoga dengan doa dan gerakan boikot kita, minimal itu tidak membeli produk-produk buatan mereka atau yang terafiliasi dengan mereka. Minimal itu kita bisa mengganti membelinya dengan produk-produk saudara kita sendiri di dalam negeri. Hadirin sekalian, semoga itu menjadi pemberat timbangan amal kita. Semoga kelak kita ketika ditanya oleh Allah, bagaimana sikap Anda, bagaimana sikap kita kepada saudara muslim yang dizolimi, kita mempunyai jawaban. Kita tidak bingung. Demikian hadirin, semoga bermanfaat. Sekali lagi bermanfaat bagi diri saya pribadi yang belum tentu baik, yang berbicara di mimbar ini juga belum tentu lebih baik dari jamaah sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والسؤال الفتن والمحن ما ظهر وما بطن من بلدان إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة اللهم انصرنا إخواننا في فلسطين اللهم انصرنا إخواننا في فلسطين اللهم انصرنا إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرنا المجاهدين في غزة اللهم انصرنا المجاهدين في غزة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته